Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pertama dari periode Makkah. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah diketahui, Makkah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka, dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Sangat lumrah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya, dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarik Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiquna Al-Awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, pembantu beliau Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah, dan Talha bin Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu anhum ajma'in. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabbah Al-Habsyi, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Haris bin Fihr, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, Al-Mahzumi, Uthman bin Maz'un dan kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya, Al-Khattab, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud, Al-Hudzali, dan masih banyak lagi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini juga disebut As-Sabiqunal Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain disebutkan tadi perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Makkah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddathir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah, menawan dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan, mensucikan jiwa, dan celaan mengotorinya dengan keduaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka, yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata.
membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada awal Islam yang didasarkan pada firman Allah, فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra, Nabi SAW sudah pernah sholat, begitu pula para sahabat, tetapi terdapat perbedaan pendapat, adakah sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, ataukah tidak. Ada yang berpendapat, yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhai'ah, secara maushul dari Zaid bin Harithah, bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW dengan mengajarkan wudhu kepada beliau. Seusai wudhu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkan kekemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Juga diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib dan Ibnu Abbas di hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hashim menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali, maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar oleh orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tapi lama-kelamaan, ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau SAW. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah SWT memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.